Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi ke pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5. Kita akan melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh atau daring. Nah, di mana materi yang akan kita bahas yaitu tentang puasa di bulan Ramadan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu dari rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan pada pembelajaran kali ini kita dianugerahi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anakku sekalian, setelah kalian membaca doa dan mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran hari ini, nah di sini kita akan memasuki ke pelajaran 4, yaitu tentang materi bulan Ramadan penuh rahmat. Anak-anak, langsung saja kita ke peta konsep bulan Ramadan penuh rahmat, di mana di sini banyak sekali indikator yang akan kita capai, diantaranya yaitu senang berpuasa pada bulan Ramadan yang berwarna biru. Yang kedua, ketentuan puasa Ramadan yang berwarna hijau. Terus yang warna ungu, memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Selanjutnya hikmah puasa Ramadan. Dan yang terakhir yang berwarna oranye yaitu puasa dan kesehatan. Tetapi di sini Bapak hanya sedikit mengulas, jadi tidak akan banyak. Kita sedikit saja pembahasannya, tetapi mudah-mudahan bisa kita pelajari dan kita ambil ilmu tentang puasa Ramadan ini. Bulan Ramadan penuh rahmat. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh rahmat, bulan yang sangat dirindui dan dinanti oleh umat karena kehadirannya memberikan keberkahan kepada manusia. Bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang bertaubat. Allah juga akan memberikan pahala berlipat ganda bagi orang yang melakukan perbuatan baik pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga dinanti karena bulan ini kita diwajibkan berpuasa. Semua umat muslim merasakan keindahan bulan puasa. Nah, bagaimana dengan kalian? Sudahkah kalian melaksanakan ibadah puasa dengan keimanan dan keikhlasan? Semoga kalian selalu dalam keimanan dan A. Senang berpuasa Ramadan. Kewajiban berpuasa sudah dikenalkan sejak zaman nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Daud alaihissalam yang melaksanakan puasa dengan cara sehari berpuasa dan sehari berbuka. Puasa juga telah dipraktikkan oleh orang-orang saleh dan berbagai belahan dunia. Mereka melakukannya tidak hanya untuk alasan kesehatan jasmani, tetapi juga untuk mencapai kebugaran rohani. Adapun puasa Ramadan adalah puasa yang khusus bagi umat Islam. Puasa Ramadan diperintahkan kepada Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tahun kedua Hijriah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Satu pengertian puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut
as-saum, artinya menahan diri dari suatu perbuatan. Puasa menurut syara adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari disertai niat dengan syarat-syarat tertentu. Puasa disebut juga menahan makan dan minum, menahan hawa nafsu, perbuatan dan perkataan yang sia-sia, dan perbuatan serta perkataan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua ada macam-macam puasa. Di sini kalian bisa membacanya. Yang pertama itu ada puasa wajib. Puasa wajib ini harus dilakukan oleh setiap pribadi muslim. Yaitu contohnya adalah puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar, dan puasa kafarat. Yang kedua ada puasa sunnah. Puasa sunnah ini apabila dikerjakan kita akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan pun kita tidak berdosa. Ada contohnya di sini puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Arafah, puasa hari Senin dan Kamis, puasa Ayyamul Bid, dan yang lainnya. Yang ketiga ada puasa haram. Di puasa haram ini yang tidak boleh kita lakukan pada hari-hari tertentu. Contohnya puasa 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu tidak boleh ya kita laksanakan, haram puasanya. Apabila kita berpuasa berarti kita akan mendapatkan dosa. Dan puasa pada hari tasyrik. Hari tasyrik itu adalah tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Itu tidak boleh kita laksanakan ya. Yang ketiga ini hukum puasa Ramadan. Apa sih hukumnya puasa Ramadan ini? Nah, hukum puasa pada bulan Ramadan adalah wajib. Hal ini berdasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah yang tadi. Nah, berdasarkan ayat tersebut, maka hukum puasa Ramadan adalah wajib bagi orang yang beriman. Selanjutnya di sini ada hari-hari yang dilarang berpuasa ya, tadi sudah. Yang pertama ada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu tidak boleh kita berpuasa. Terus ada hari tasyrik, hari yang diragukan. Selanjutnya adalah puasa sepanjang tahun. Itu tidak boleh ya, karena menyiksa badan. Selanjutnya yang kelima yaitu menentukan datangnya bulan Ramadan. Nah, untuk ini kita lewat dulu pembahasan ini ya. Mudah-mudahan nanti kita di kelas bisa bertemu dan ada kesempatan untuk membahas mengenai ini. Kita lewat saja yang nomor 5. Kita menginjak ke bagian yang B, ketentuan puasa Ramadan. Yang pertama ada syarat wajib puasa. Syarat wajib yang puasa itu apa sih? Ini ada beberapa poin ya. Yang pertama adalah beragama Islam. Menurut syariat Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan puasa. Yang kedua adalah baligh. Baligh itu artinya cukup umur. Bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan adalah sudah mengalami haid atau menstruasi. Yang C yaitu kuat atau mampu berpuasa. Orang yang sedang terkena penyakit dan tidak memungkinkan untuk melakukan puasa diperbolehkan baginya untuk berbuka, tetapi diwajibkan untuk mengqadha atau menggantinya pada hari-hari yang lain di luar Ramadan. Yang D adalah berakal sehat atau tidak gila. Tidak diwajibkan melakukan puasa Ramadan bagi orang yang gila, begitu pula orang yang hilang akalnya, baik karena pingsan maupun mabuk. Jadi orang gila itu tidak wajib berpuasa ya. Nah, kalau yang tadi nomor 1 adalah syarat wajib, yang kedua ada syarat sah puasa. Kita langsung saja. Yang pertama adalah beragama Islam. Sama ya, orang yang tidak beragama Islam tidak sah puasanya sampai dia memeluk agama Islam terlebih dahulu. Yang kedua ada mumayyiz. Mumayyiz itu adalah masa usia lebih kurang 7 tahun saat sudah dapat membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Ini khususnya untuk perempuan. Seorang wanita yang dalam kondisi haid atau nifas tidak sah baginya untuk melakukan puasa.
Nah, terus yang D adalah pada waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Nah, kalian hanya boleh berpuasa pada waktu-waktu yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini ada rukun puasa. Rukun puasa adalah segala sesuatu yang wajib dipenuhi ketika sedang berpuasa. Di sini hanya ada dua ya. Yang pertama itu adalah niat untuk berpuasa. Berniat puasa dilakukan pada malam hari. Berniat dilakukan dalam hati. Untuk meyakinkan niat biasanya diucapkan atau dilisankan. Nah, salah satu contohnya di sini yang selalu kita pakai adalah niatnya nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardholillahi ta'ala. Artinya, aku berniat melakukan puasa esok hari untuk memenuhi kewajiban bulan puasa di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Selanjutnya di sini ada sunah-sunah puasa yang nomor 4. Nah, di sini kita lewat dulu ya. Nanti ketika di kelas kita akan membahas mengenai sunah-sunah puasa. Kita langsung saja ke nomor 5. 5 hal-hal yang membatalkan puasa. Untuk menjaga agar puasa kita tidak batal, kita harus mampu menghindari beberapa hal yang dapat membatalkan puasa. Di antaranya sebagai berikut. 1, sudah jelas, makan dan minum dengan disengaja ya. Apabila makan dan minum dilakukan dengan tidak sengaja, misalnya karena lupa, puasa kita tidak batal. Tetapi harus segera menghentikan makan saat teringat dan meneruskan berpuasa sampai selesai. Yang B, muntah dengan disengaja. Jika muntah tanpa disengaja, maka puasanya pun tidak batal. Nah, di sini ada kesengajaan untuk memuntah, itu menjadi batal. Yang C, keluar darah haid atau nifas bagi perempuan, batal. Yang D, murtad. Murtad itu yaitu orang yang keluar dari agama Islam, itu juga batal. Yang selanjutnya, sengaja memasukkan benda ke kerongkongan, itu termasuk hal-hal yang membatalkan. Banyak sekali sebetulnya untuk sesuatu yang membatalkan puasa. Cuman di sini kita rangkum saja, ada 5 poin yang dapat membatalkan puasa. 6. Orang yang boleh tidak berpuasa tetapi wajib mengqadha. Sekalipun puasa Ramadan itu hukumnya wajib, tetapi ada beberapa orang yang mendapat keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mungkin melakukan puasa diperbolehkan tidak berpuasa. Meskipun boleh tidak berpuasa, mereka wajib mengqadha atau menggantinya pada bulan lain. Orang-orang yang boleh tidak berpuasa adalah sebagai berikut. 1. Orang yang sakit. Orang yang sakit itu tidak boleh memaksakan untuk berpuasa ya, karena akan mempengaruhi kepada tubuhnya, akan semakin lemah. Yang B, musafir atau orang yang sedang berpergian. Musafir yang kuat berpuasa itu lebih baik baginya. Tapi jika tidak kuat maka boleh berbuka atau boleh tidak berpuasa. Yang C, wanita hamil dan menyusui yang khawatir terhadap kesehatan keselamatan dirinya boleh tidak berpuasa Ramadan, tetapi wajib mengqadha puasanya di lain waktu atau di luar bulan Ramadan. Untuk yang nomor 7, wallahu a'lam bishawab. Nah, anak-anak, kita cukupkan sampai pembahasan nomor 6 dulu. Insya Allah di lain waktu kita lanjutkan pembahasan yang nomor 7. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah tadi disampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita untuk lebih rajin berpuasa ya. Nah, untuk tugasnya silakan kalian mengisi soal-soal online yang sudah disediakan
di share di grup ya. Jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal mengenai pembahasan yang kita bahas tadi. Nah, kurang lebihnya Bapak sampaikan mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu. Yang terakhir, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.